Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulil Absor dari kelas 23 BCI 01 dengan NIM 2361029 ingin menjelaskan hasil analisis data Smart Office IoT saya. Dan tujuan yaitu ada tiga: memahami karakteristik dari Office Environment melalui deskripsi statistik, lalu menemukan hubungan dan korelasi antara variabel sensor dan juga mendeteksi tren waktu dan ataupun anomali untuk uh, efisiensi energi yang lebih baik. Nah, untuk step yang pertama saya lakukan yaitu adalah mengimport semua kebutuhan library dan juga kebutuhan yang akan digunakan dalam melakukan proses analisis. Selanjutnya ada loading dataset untuk memasukkan dataset. Selanjutnya memahami data dengan melihat cuplikan dari data bahwa sini terdapat 5 kolom yaitu timestamp, room ID, okupansi, temperatur, dan light. Lalu selanjutnya kita lihat bahwa tipe data dari timestamp merupakan objek, room ID merupakan objek, okupansi adalah integer, temperatur float, dan light adalah float. Nah, karena kita membutuhkan timestamp untuk kita bagi sebagai grouping, maka kita akan mengubah terlebih dahulu data tipe datanya menjadi read time. Apabila sudah kita ubah menjadi daytime, maka kita lihat visualisasi sementara dari okupansi, temperatur, dan juga light masing-masing pada masing-masing variabel. Bahwa bisa dilihat bentuk atau trend line dari ketiga variabel ini tidak begitu jauh berbedanya. Lalu selanjutnya, maka kita lihat korelasi datanya dan seberapa kuat. Di sini saya menggunakan person juga, metode person untuk melihat hubungan antar variabel. Lalu kita lihat hubungan antara okupansi dengan temperatur, okupansi dengan light, dan juga heatmap dari antar variabel. Lalu selanjutnya adalah bagian A, yaitu tren kehadiran. Nah, di sini kita mendapatkan ringkasan statistik dengan beberapa codingan sederhana, yaitu dengan memasukkan nilai jam di mana keramaian terjadi maupun di mana okupansi ini atau di mana jam orang-orang lebih sedikit. Dan juga kita membuat sebuah daily trend untuk melihat per harinya. Jadi kita akan melihat sebaran datanya menggunakan histogram. Jadi pada identifikasi waktu yang pertama, kita dapat menemukan bahwa pada pukul 11 dengan rata-rata 9 orang dan pada pukul 8 dengan rata-rata 2 orang. Lalu yang pertama adalah histogram pertama, yaitu histogram harian yang kita lihat secara generik itu mengalami penurunan pada jumlah orang. Lalu pada satuan waktunya kita melihat bahwa siklus data terjadi berpola hingga 3 kali namun mengalami penurunan. Untuk selanjutnya yaitu bagian B, analisis korelasi. Di sini karena kita tidak akan mengasumsikan korelasi yang terbentuk, maka kita juga akan menggunakan basic logic untuk menentukan apakah asumsi yang kita miliki ini kuat berdasarkan data ataupun tidak. Nah, kita akan mengkorelasikan antara okupansi dan juga temperatur. Di sini kita membuat sebuah variabel korelasi validation dari okupansi dan temperatur. Lalu kita melihat koefisien dari korelasinya. Lalu apabila
koefisien dari korelasinya yaitu bernilai lebih dari 0,5, maka dia memiliki status korelasi yang kuat dan juga positif. Yang dimana lebih banyak orang itu maka lebih tinggi temperaturnya. Atau apabila korelasi bernilai kurang dari minus 0,5, maka dia kuat akan tetapi negatif, yang dimana ketika lebih banyak orang maka lebih kecil temperaturnya, atau lemah apabila berada di bawah dari 0,5 ataupun di atas dari min 0,5. Lalu bisa kita lihat dari scatter plot yang kita tampilkan dengan hasil korelasi dari Spearman yaitu 0,6, dan kita dapatkan bahwa kesimpulannya adalah relasi ini kuat dan positif, yang dimana lebih banyak orang akan lebih tinggi temperaturnya. Lalu selanjutnya adalah rekomendasi efisiensi. Pada pertanyaan pertama yaitu kapan sebaiknya kita menurunkan AC. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa jam masuk dan jam pulang itu ada berada di pukul 8 dan juga 17. Lalu kita merata-ratakan okupansi dan juga temperatur pada jam sibuk. Lalu kita menganalisis yang selanjutnya adalah pada jam istirahat yang berada di antara jam 11, 12, dan 13. Lalu kita mengasumsikan berdasarkan data bahwa ketika ada pada jam sibuk, yaitu dari jam 8 ataupun hingga jam 17, average dari okupansi ini adalah hanya 2,5, yang dimana dia temperaturnya adalah 24,7 derajat. Nah, kalau untuk asumsi yang kedua yaitu apabila pada jam istirahat okupansi menurun hingga 44%, yang dimana temperatur mengatakan bahwa tingginya itu adalah 26,1 derajat Celcius. Maka dari dua asumsi tadi dapat kita iriskan bahwa sebaiknya menurunkan AC pada jam 8, jam 7, dan juga ketika waktu istirahat. Untuk pertanyaan kedua yaitu apakah pencahayaannya optimal? Kita menggunakan basic logic untuk menentukan asumsi berdasarkan data. Yang pertama, apabila nilai okupansinya kurang dari 3, kita membuat sebuah variabel yang dimana okupansinya kurang atau sama dengan dari 3. Lalu kita gunakan salah satu parameter perbandingan yaitu light dengan dirata-ratakan dan dibuat sebuah variabel dengan average light width atau pembuangan cahaya. Lalu asumsi yang pertama, apabila okupansi kurang sama dengan dari 3, maka cahaya rata-rata berada atau penggunaannya berada di 450 lux. Nah, maka dari jawaban ini dapat kita simpulkan bahwa tidak, bahwa pencahayaannya terlalu terang untuk di beberapa keadaan yang orangnya sedikit. Lalu 4 rekomendasi untuk pemanfaatan energi yang lebih baik, yaitu pada analisis pertama pada light case tadi, dengan kondisi orang kurang sama dengan dari 3, maka kita hitung efisiensi penggunaan lux per orangnya dengan asumsi ketika kurang sama dengan dari 3 itu penggunaannya adalah 450 lux, maka yang dapat kita efisiensikan yaitu ada 210 lux per orang versus 71 lux per orang ketika jam kerja dan 210 ketika jam istirahat atau jam di mana lebih sedikit orangnya. Maka direkomendasikan untuk menginstal sebuah adaptive dimming untuk menggunakan 300 loop ketika okupansi ini dia kurang dari 3. Lalu analisis selanjutnya yaitu tentang penggunaan eco mode ketika waktu istirahat, yang dimana ketika waktu dimana okupansi ini sangat tinggi dibandingkan dengan jam istirahat, dapat kita hitung bahwa ketika jam istirahat okupansi ini menurun hingga 44,4%, tapi temperatur mengatakan berada di 26,1 derajat Celcius. Nah, dapat direkomendasikan bahwa penggunaan eco mode ini biasanya akan menaikkan temperatur lebih 1 derajat otomatis dari jam istirahat. Lalu selanjutnya ada penggunaan pada jam sibuk, yaitu dapat kita lihat lagi bahwa jam sibuk ini berada di
jam 8 hingga jam 17. Nah, eee, kita akan membuat sebuah variabel yaitu untuk melihat rata-rata temperatur dan juga, okupansi. Nah, ketika pada asumsi pertama yaitu ketika pada jam 8 dan jam 17, rata-rata orang itu, berada di kisaran 2,5 orang atau bisa kita ambil nilainya yaitu 3. Tapi, temperaturnya menunjukkan angka 24,7 derajat Celcius. Maka dapat direkomendasikan untuk, eee, ulang AC hingga 26 derajat Celcius ketika pada jam ini karena, orang yang ada di dalamnya, cukup sedikit. Lalu, rekomendasi keempat yaitu adalah, eee, room utilization atau, pemanfaatan ruang, yang di mana kita, dapat melihat jumlah data dan juga jumlah data yang kita miliki dan juga, persentasenya. Yang pertama yaitu kita memiliki asumsi bahwa ruang ini belum dimaksimalkan ketika, okupansi itu kurang sama dengan 3 orang untuk 26,7% pada setiap waktunya. Nah, rekomendasinya adalah mematikan AC ataupun juga, lampu lights atau, memindahkan, orang ini ke tempat yang lebih kecil atau, yang lebih maksimal untuk digunakan sejumlah kurang maupun sama dengan 3 orang. Mungkin begitu saja penjelasan saya dari hasil analisis data Smart Office IoT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.